tentang memasukkan Al-Fatihah atau tubuh adalah Al-Fatihah. Jadi dia zahir batin, batin zahir. Fatihah tubuh, tubuh Fatihah. Tidak bisa dipisahkan Al-Quran dengan insani. Karena Al-Quran itu ada di tubuh sendiri. Jadi makanya di kajian pemahaman level ini, Al-Quran itu, wahyu itu dia senantiasa turun. Kapan tidak ada Al-Quran, Rabbani tidak ada. Apa maksudnya? Kapan tidak ada Al-Quran, tidak ada wahyu, Rabbaninya tidak ada. Selama rohnya ada, Al-Quran terus turun. Lewat Jibril, lewat malaikat. Apa tuh malaikat? Malaikat itu adalah perintah. Jadi kalau lain dari lahi tidak ada lagi Ustaz? Hah? Kalau lain dari lahi tidak ada lagi terus? Tidak ada lagi. Baru tidak turun Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun terus. Tapi Al-Qurannya bukan Al-Quran labzi ini. Al-Quran labzi ini sudah selesai di yang mulia baginda Abaru Nabi Yuka Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai di sini. Ini Al-Quran yang dimaksud beda lagi. Kita lihat di situ ada pengakuan, maka masuk pemikiran kecerdasan Rasulullah itu ada pengakuan. Ashhadu, ashhadu, aku yang menjadi saksi, aku yang naik saksi. Apa yang disaksikan? Dengan siapa menyaksikan? Dan siapa yang mendapat pujian? Itu dia. Jadi dia yang menjadi saksi itu siapa? Untuk di tubuh yang insani, kepala. Kepala itu adalah alif di huruf bersaksi. Kepala, betul? Makanya sumpah itu diletakkan sejajar dengan kepala. Pernah disumpah kan? Iya. Di mana letaknya? Kepala. Itu jadi saksi. Saksinya. Jadi kepala. Lalu apalagi tubuh. Mana yang tubuh? Tubuh kemarin adalah ha, mim. Masih ingat ha mim itu? Bukan mim, ha, tapi ha dan mim. Ha, mim. Mana ha, mim? Ini dia. Jadi kepala, ha, mim, tubuh. Itu. Ya. Jadi makanya mim, ha, mim, dal. Kepala, tubuh. Apa dia? Shin, titik yang 3. Mana titik yang 3? Betul? Ini ha, mim, ha, mim, Dan 3 titik dia. oh iya. Ini tali ha disebut tarju. Tali Jantung. jantung. Itu dia. Jadi layang-layang kalau putus tali tarjunya, layang-layang tak bisa naik. Kalau manusia putus tali tarjunya, Shadaqallahul Aziz. Jangan sampai putus tali tarju. Maka di situ, jadi nampak kebesaran itu, yang saksi itu. Lalu apa lagi? Tangan. Mana yang tangan? Maka di situ dibuat ragisin. Coba tengok sinnya berapa artinya? 1, 2, 1, 2, 3. Yang sin yang atas itu adalah besi kasrani. Tangan yang 2 raginya. Ragi 1, ragi 3. Yang di tengah besi kasrani. Besi kasrani mana? Tulang besar belakang yang luas-luas. Tulang punggung. Jadi sin itu artinya juga Allah. Alam, lam, lam. Sin. Jadi ashhadu. Ha, pinggang. Pinggang. Maka ha itu karena pinggang itu huruf ha,
ada kelaci, Bu. Makanya kalau kita wanita, kalau mau melahirkan itu bisa merenggang dia, Bu. Kalau kecil kan payah. Bersanding. Makanya di kena renggang itu ada perekatnya. Apa namanya, Bu? Di situ ada ginjal. Ada ginjal situ? Bulat 2 ya. Ini di sini, Bu. 2. Jangan sampai. Dal, kaki. Itulah yang menjadi saksi. Itulah yang disebut aku naik saksi. Jadi mulai dari kepala, tubuh, tangan, pinggang, dan kaki. Itu yang menjadi saksi apa? Yang menjadi saksi Allah. Yang disebut if'alullah. Kan itu kemarin. Bagaimana dia memandang? Dia memandang kelakuan Allah atas dirinya. Berarti tidak ada dia lagi. Itulah puncak ikhlas. Berarti telah melampaui, ya, udah fana billah dan baqa billah. Kalau duduk di level itu, fana billah dan baqa billah. Berarti dia melihat kelakuan Allah atas dirinya. Tidak ada lagi dirinya. Nah, kalau begitu, kalau ada Allah di situ, ada tidak makhluk yang bisa menyamai? Itu tidak ada. Nah, cuma untuk sampai di level itu, ada pemikiran yang sampai di situ, ada pemahaman yang sampai di situ. Ada di level mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Kita di mana? Apakah udah masuk di level mengerti setiap yang dirasa? Nah, kita yang tahu. Terasa nih ya. Jadi judulnya mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Yang dilihat udah mulai paham ya. Yang dirasa lagi. Maka ba itu bismillah. Setelah dia menjadi saksi tadi, bismillah. Kan menyaksikan lagi, Bu. Nah, itu dia menjadi saksi. Lalu siapa yang kan bismillah dengan menyebut nama Allah? Mana yang menyebut nama Allah itu? Mulai dari kepala juga, tubuh, tangan, pinggang, dan kaki. Mana tubuh itu? Mana kepala itu? Kepala itu adalah rumah ba. Maka kemarin ada dibuat, Bu, pemahaman-pemahaman 114 surat itu dihimpun dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihimpun pada ba. Ada rumahnya. Ada rumahnya, Bu. Jadi mana yang jadi ba? Titik. Tapi rumah itu sangat penting. Mana yang rumah? Kepala, tubuh, tangan. Itu rumahnya. Maka apa yang dilihat oleh mata berpengaruh kepada tubuh yang beraktivitas adalah tangan. Betul, Bu? Lomak enggak gula ini ya? Apa yang dibutuhkan untuk menyentuhnya, Bu? Tangan. Enak enggak duriannya ya? Ambau. Ambau, tapi durian danau enggak ambau dia. Enggak ambau dah. Enggak ambau. Nah itu dia. Jadi yang butuh tangan. Jadi itu yang apa? Lalu sin yang 3 tadi, itulah jadi pinggang. Jadi kalau bergabung yang 3 ini, kalau pinggang tidak ada juga tidak bisa berfungsi dia. Lalu mim itulah kaki yang mengikrarkan nama Allah. Maka dibuatlah dalam kajian Saman, karena kaki masuk di level itu, la di lutut kiri, ilaha di lutut kanan, illa di bahu kanan, Allah di kal. Jadi masuk semuanya, Bu. La ilaha illallah. Mana masuk semua? Yang atas kepala, dia yang mengikrarkan, mengiyakan la ilaha illallah. Tadi sama begitu.
Masuk lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan macam-macam dia. Tadi pagi Itu juga rupanya. masuk itu Kan selama ini heran juga. Apa dah Ustaz yang dari mulai ilah. Jadi Kan ini nggak diulang baru. ini untuk menetapkan, untuk mengisbatkan apa yang isbatkan, menetapkan keyakinan. La ilaha illallah. Untuk seimbang luar dan dalam. Kalau seimbang luar dan dalam, kan itu kemarin tidak binasa. Ya. Barulah di situ, kalau seimbang dalam, nanti kita akan bergerak sendiri. Maka kalau udah bergerak sendiri, itu biasanya tidak lagi mengikrarkan nafi isbat, tapi udah kadang di ismuzat, berarti Allah saja. Bahkan tidak ada huruf, tidak ada suara, ngikut saja lagi kita. Dan itu menyenangkan. Menyenangkan itu. Kalau benar duduk di situ, level gini saja enak. Dia akan bergerak sendiri tuh. Kalau udah bergerak sini, ini pasti tidak enak kita begini. Pasti dulu sendiri dia. Dulu sendiri. Bergerak sendiri. Kalau udah bergerak sendiri itu Allah, Allah, Allah lagi semua. Sebab gerakan itu adalah jantung. Nah, di level itulah nanti tidak kita terpengaruh oleh casing. Tidak ada fitnah situ. Apa tidak terpengaruh oleh casing? Ada orang tengok, Bu? Ada kadang macam-macam tidak terpengaruh oleh casing. Karena yang ditengok adalah gerakan jantung. Ada ragu? Tapi sampai orang-orang yang sampai takat-takat la ilaha illallah itu Iya, baca kan? itu tidak terpengaruh lagi. Kita tidak memandang, tapi kelakuan Allah atas dirinya. Itu tidak salah kan? Tidak ada yang salah lagi. Yang salah pemahaman kita terhadap menangkap yang kita lihat. Belum paham yang kita lihat. Nah, belum duduk di situ. Nah, mungkin kita ada yang mengerti, tapi biasanya otomatis setiap mengerti, setiap dirasa, dan akan paham setiap dilihat. Tapi kalau belum sampai di puncak, belum mengerti yang dirasa, belum tentu paham apa yang dilihat. Maka ada fitnah. Maka di level ini tidak ada lagi fitnah nanti. Orang baik, tidak baik kan sama aja lagi. Dia menengok kelakuan. Makanya Nabi, karena dia duduk di situ, Nabi tidak benci siapapun lagi. Orang mencuri, Nabi pun tidak benci dengannya. Jadi Allah melihat kelakuan Allah terus tak ya? Itulah disebut Arabtu Rabbi bi Rabbi. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Kan dia semuanya, tidak ada kita. Maka dulu kan dalam bahasa sindiran dari sebelum ini disebut terjual dulu baru berniaga. Batin dulu baru zahir. Siap dulu baru selesai. Kadang mengucapkan enak, tapi pemahaman tentang itu memerlukan berulang-ulang. Siap dulu boleh selesai, hanya meribui je. Tak selesai-selesai kau juga ni. Cuma itu kadang-kadang Ustaz. Kalau tahu Ustaz, teruslah orang ada ndak suku perangainya kan gitu Ya. Ustaz. Kalau anak masih orang gitu kan. Jadi di depan awak tahu Ustaz. Awak kan tahu dah perbuatan Allah, cakap kan gitu Ustaz. Cuma yang di dalamku masih aduh rasa sedih. Itu yang buang ni bahas Ustaz. Itu sebenarnya bukan perbuatan Allah yang berarti Ya. belum kita duduk di level mengerti setiap yang itu yang ya. Makanya tak paham kita yang dilihat. Maka karena tak paham itu jadi identitas. Identitas itu namanya ego. Bunga kali lah ibu ni katanya. Ya itulah Ustaz. Anak seimbang dah. Kita tahu dia kecil itu anak awak Berarti belum paham. Tapi kalau lah paham dia, untuk apa menghina cucu, bunda, senen apa sanen? Untuk apa di sini? Dihina sanen betul? Menghina sanen sama menghina neneknya. Itu mau apa? Paham setiap yang dilihat. Jadi
membawa ke alam sadar awak, kok tingkat kesadaran awak bahasa awak sesama manusia kebersaudara itu kadang-kadang kan alun dapet gitu. Kalau awak bisa itu saudara, kalau guru itu tuh jadi awak kan kadang-kadang ya secara teori awak tahu, prakteknya gitu lah. Jadi caranya boleh kita marah dengannya boleh, tapi jangan saudara dengan kita. Udara, angin, ditiup, satu tiupan dulu, dan besok juga satu tiupan. Disebut terakhir sangkaka, masuk, ditiupkan ruh itu, berarti masuk ke dalam tikus, masuk ke dalam kuntilanak, masuk ke dalam harimau, masuk ke dalam semut, masuk ke dalam manusia. Semuanya Maka saudara. saudara. Kalau begitu, kapan boleh marah? Jangan jadi saudara. Kalau dia tidak saudara kita, marahlah dengannya. Dia saudara semuanya. Nah, saudara semua, berarti tidak boleh marah. Kan iya kan Bunda? Berarti saudara. Itu untuk berzikir tadi jelas Ustaz. Berzikir tadi Ustaz namanya kan kita tuh kan kepengen zikir tuh agak lama lah gitu Ustaz. Ingin bisa dapet lah perubahannya lagi Ustaz. Cuma dengan kondisi awak yang udah lanjut usia, aku kan pinggang mana pendek kaki dah pendek. Kalau ditukar posisinya hilang masih kembali Ustaz. Ba'acaro. Maka di kajian syariat, karena kita terpengaruh oleh sehat, maka kajian zahir. Kajian syariat, berarti belum pol dirasa ya. Karena kajian syariat, kita duduk di level syariat. Ini yang disebut ukuran baju masing-masing. Jangan pakai baju orang. Jadi kalau ukuran baju masing-masing, kalau kita di usianya segini, maka dibuat la yukallifullah, cari posisi yang aman. Mungkin kalau perlu pakai kursi sofa. Kalau bisa yang goyang, duduk mantap. Udah. Begitu panggil sana tinggal putar. Yang posisi aman. Berarti udah menyesuaikan. Jadi kalau ada pena nih, pena bertutup kayak bunda. Itu ada spidol satu. Tutupnya sama-sama punya tutup. Tapi salah alamat, tak berfungsi. Itu maksudnya. Jadi tutup, letakkanlah sesuatu pada masanya, pada tempatnya, pada kondisinya, aman. Karena duduk itu adalah posisi zahir. Kalau duduk di level ini, mau dalam WC pun kita berzikir, tidak ada masalah. Sedang berbaring pun berzikir, tidak ada masalah. Sedang berjalan pun berzikir, sedang terkentut pun zikir. Kalau duduk di level syariat, beramallah di level syariat. Dia duduk di level ini, kita tidak ada masalah. Mau bertukar posisi, mau apa, kan ini contoh Bunda. Sekarang di level batin, kita menelpon. Yang zahir HP casing ini. Masuk di level batin. Ibu tadi di luar nelpon, masuk ke dalam nih, pergi kemana-mana. Komunikasinya nyambung terus. Level itu dia. Level makrifat di level. Jadi mau bertukar, dia mau berjalan, tidak ada masalah. Tidak ada hubungannya amalan batin dengan aktivitas zahir. Mau dia sedang ke atas kendaraan, bicara terus ya. bisa komunikasi. Jadi ini menempatkan ini aja. Jadi kita tidak terpengaruh oleh casingnya. Cuma pasti tidak sinyalnya ada. Itu aja masalah. Kalau sinyalnya tidak ada atau nomor untuk yang dituju tidak dapat, maka nomor-nomor itu adalah amal para awliya Allah. Ada Allah kemarin macam-macam bu. Untuk sampai komunikasi. Yang komunikasi sesungguhnya adalah Rabbani dengan insani. Setiap detik dia turun hidayah, turun Al-Quran itu. Keluar tuh mau berdiri, dia dah duluan berkalam. Dia turun hidayahnya. Lewat pintu belakang ya. Jangan lewat situ. Jangan langkah itu. Dia tahu, dia sudah enak, ini begini. Tuntut terus, betul bu? Itu disebut hudan linnas. Turun di Al-Quran untuk
kemaslahatan buat manusia itu sendiri, bukan buat untuk menjaga dirinya. Lanjut. Lanjut. Itu perlu. Lalu setelah kita saksikan, setelah kita memberi nama, mengakuinya, maka dapatlah pujian. Itu disebut alhamdu. Tetap kepada siapa pujian? Tetap kepada Allah. Lalu siapa yang mendapat pujian itu? Tetap juga kepala. Alif itu adalah kepala. Betul tak, Bu? Siapa kini kepala SMP itu? Bu Aja Indra. Kepala ni soal, Bu? Kepala bagian, kepala dinas, kepala sekolah. Untuk pimpinan ya. Nah, itu dia. Lalu siapa lagi yang dapat pujian? Lam itu tubuh. Yang mana orangnya? Lancak ya. Tinggi semampai. Langsing. Lalu siapa lagi dapat pujian? Tangannya. Kenapa tangan? Coba. Gara-gara ditanda tangan oleh Pak Wali, turun parkir 1.000 rupiah. Dari 2.000 jadi 1.000, jadi 3.000 jadi 2.000. Dapat pujian? Ya. Apalagi sekarang anak-anak yang tidak sekolah, lihat KTP Pekanbaru, bisa sekolah? Bisa. Dapat pujian? Dapat pujian. Lalu siapa lagi? Pinggang. Mim. Tempat duduk. Apa tempat duduk? Jabatannya. Pak Wali Kota. Siapa dia? Datuk Bandar. Wakil Wali Kota siapa dia? Datuk Muda Bandar Setiap Mana. Itu dia. Kedudukannya. Lalu apa? Kakinya. Dia tidak berjalan lagi pada perjalanan yang tidak baik. Itulah dapat pujian. Itulah yang mendapat pujian dari Allah itu sendiri. Itu disebut oleh Allah. Jadi bismillah itu adalah kepala. Kepala di mana? Ukuran kepala itu dari mana? Dari sini atau dari toliu namanya? Dari kalah. Dagu ya. Yang leher beda? Beda. Yang kepala beda? Beda. Arat. Beda ya? Beda, Bu. Jadi yang kepala, yang bismillah adalah kepala. Berarti di kepala itu otak, mata, telinga, hidung, mulut, gigi. Itulah yang menikmati kebahagiaan. Enak makan. Di mana rasanya enak tuh? Di lidah, ada gigi. Mantap pemandangan. Di mana dapat itu? Mata, wangi dia. Di mana dia hasilnya? Hidung. Bagus suaranya di telinga. Betul, Bu? Itulah kepala. Lalu Ar-Rahman. Di kepala letak ya? Ya. Otak. Otak. Ar-Rahim. Bukankah itu cahaya Nur Muhammad? Antara dua kening? Mana antara dua kening itu? Ini nak. Ini apa nama Bu? Dahi. Apa nama paling hati itu? Dahi. Yang kening ini. Ini kan ini. Antara dua kening, mana dia? Ini. Yang ini kan. Maka nanti Bu, tanda orang yang sedang sukses, sedang naik daun, ini bersinar dia. Berminyak dia. Tapi orang yang sedang suntuk, apalagi mau mati, ini hilang cahayanya. Pucat dia. Itu lagi banyak masalah. Hilang ya. Hilang cahaya. Antara dua ya. Lalu mana lagi yang dapat pujian? Alhamdulillah, yang dapat pujian itu adalah wajah. Muka kita. Tempat zahirnya wajah, muka. Maka ni tengok Bu, cantik orang tu. Tu gigi dia bilang atau kakinya Bu? Wajah. Wajah, muka.
Ganteng Bang Haji lihat, itu muka. Muka. Tidak Pak Puji. Muka. Berarti yang alhamdulillah itu adalah muka. Yang bismillah itu adalah kepala. Yang rahmah itu adalah otak. Yang rahim itu antara bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Alhamdulillah. Ini dia. Ini yang alhamdulillah. Dia tidak ada alhamdulillah kecuali muka. Bagus kalimatnya muka. Muka dibuat tidak wajah. Kenapa? Karena muka yang nampak tapi wajah yang tembus. Kalau wajah dibuat tidak dapat pujian. Betul tak? Makanya ada orang tak kecoh ke tentara, betul? Dia begitu komunikasi tidak tampak muka, suaranya indah, soal semuanya lancar, begitu diterima lulus, lulus umpamanya seleksi sebagai istri dicari gitu ya, ada yang lulus, tapi tidak tampak muka, tak kecoh kanan orang. Maka zaman dulu Bu, untuk menghilangkan tertolak di awal, itu orang saat menikah ditutup mukanya Bu. Pernah dulu Bu? Tutup dulu Bu, pakai tabir. Rupanya tidak tahu mana yang ya. Lalu apa lagi Rabbil Alamin? Mana yang Rabbil Alamin? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masuk ke tubuh ya. Lalu apa lagi? Ar-Rahman. Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Rabbil Alamin telinga kanan. Ar-Rahman telinga kiri. Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kedua tangan. Berarti apa dia? Rabbil Alamin telinga kanan, mendengar seluruh sekaliannya. Lalu Rahim, Rahman. Rabbil Alamin tadi, Rahman telinga kiri. Apa arti Rahman Bu? Pengasih? Pengasih. Maka karena pengasih, berarti orang dulu mentafsirkannya. Kalau terdengar informasi mendongeng dari sebelah kiri, ada beko informasi itu yang akan engkau dapatkan. Tapi kalau berbunyi di sebelah kanan, itu ada jabatan informasi sehat. Kalau kiri disebut informasi yang tidak mengenakan. Karena ini adalah Rahman. Rahman diberikan kepada siapa saja. Ini yang kanan. Ar-Rahim. Kedua tangan. Maka kena tangan itu adalah sayang. Apa rahasia kemarin sayang pada surah Al-Fatihah? Aku tunjukkan rahasiaku kepadamu. Betul Bu? Ingat kemarin. Bismillah. Allah juga yang memberi nama pada surah Al-Fatihah. Rahman, ya Muhammad. Pada kalimat Rahim, ya Muhammad, aku berikan rahasia. Itu Bu. Jadi kalimat Rahim adalah di tangan. Maka tangan tidak boleh membuat zalim. Maka boleh memukul tangan, boleh. Tapi pendidikan, kena sayang kepada anak. Bagaimana memukulnya? Tak boleh terangkat dari badan. Kan itu cara memukul kemarin? Tak boleh terangkat dari badan. Kalau terangkat berarti bukan sayang. Bukan sayang. Itu adalah menzalimi.
Beda dia. Ini tanggal kemarin Bunda apanya? Apa namanya itu? Tadi mana tanggal nggak tahu lah. Jadi begitu. Kena banyak kali dalam tas tuh. Tak pula ada yang jual kan. Jual ini tunai tidak ada satu. Ada yang jual. Mana dicari? Tanya aku tidak ada beli yang baru katanya. Beli yang baru. Banyak. Banyak selalu habis. Kalau 1 juta 2 juta bisa lah. Ini belasan juga habis ni. Kenapa tanggal tak tahu? Lalu Maliki Yaumiddin. Mana Maliki Yaumiddin? Belakang. Belakang. Mana belakang tu? Belakang. Makanya orang kena milik. Ya, dia raja. Tu kalau bersalam, ikut keluarga awak. Apa pegang? Apa ya? Itu dia. Ikut tu gitu. Jangan dengar juga yang lain lagi. Hilang fitnah, hilang benci. Tadilah bermusuhan, tapi karena bersentuh sedikit, si nyawa. Makanya menyambung tali silaturahmi itu membuatkan kita semakin dekat dan berkasih sayang. Di kantor tu kita saling tikung menikung, saling menjatuhkan, tak lu ada dibuat arisan keluarga besar, instansi. Tadi dari sini menyindir, kena bertemu, berubah balik. Betul lah. Itu gunanya. Kau ndak kerajaan dah ada di buat arisan ni. Sampailah pensiun tak kenal ada. Rugi ya, rugi. Dia kadang siapa yang dapat menangkap pimpinan yang arif dan bijak. Makanya perusahaan itu damai. Perusahaan itu lancar rezeki. Perusahaan itu jarang bangkrut. Tapi kalau terlalu tamak, tidak ada situ ya. Buang-buang duit tu aja. Mesti ya. Malik Yaumid di belakang. Iyyaka na'budu, barulah antara kepala dan tubuh. Apa dia? Toliu. Toliu kalau bahasa Rubionya mah. Bahasa nenek siapa tu? Nenek Mia Jau. Mana nenek Mia Jau? Toliu ya, leher. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dada. Kenapa dada? Kepada engkau aku menyembah, kepadamu minta tolong. Kalau tidak dikabulkan, sakit. Betul bu? Iya tak? Dibuati? Buati. Jadi siku nak nasta'in. Maka diboleh orang dulu, topuk dado nak tanya seliru. Nasta'in. Pinta berlaku hajat, maka boleh. Aku ini aja minta hajat awak, tak ada kabul. Pinta boleh berlaku hajat, maka tak berlaku hajat, maka boleh. Itu dia. Dadah. Nasta'in. Apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Mana ihdinas siratal mustaqim? Itulah urat lidah. Maka disebut di orang ihdinas siratal mustaqim itu lidah asin, lidah tajam. Di mana kata kuncinya? Di urat lidah. Apa yang urat lidah tu? Induknya. Apa bentuk urat lidah tu? Di mana letaknya? Di bawah li. Apa warnanya? Biru. Apa biru tu? Racun. Makanya orang tua kita dulu kalau nak minum nak ya, naya lidah ke langit-langit. Terbuka lah kontak. Pecah. Jadi praktek nanti ya. Kalau digigit dia ulik,
buka kontak, suruh gigit lagi, mati dia tu. Makanya orang pertama untuk mengaktifkan sebenar diri, rasa. Kan goli-goli bu, tapi kalau tidak ada lagi rasa, matilah merasai. Jadi urat lidah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana yang disebut siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jalan yang engkau beri nikmat atasnya, itulah pusat. Kenapa pusat? Kalau tidak ada di situ, tidak tawab dia di situ, minum dia gelang-gelang itu kepada hati dan empedu, mati kita. Limpo, jantung, mana letaknya? Paru. Sekarang gelang-gelang tu makannya ke sana, tidak lagi tawab di pusat, mati orang. Maka orang kampung namanya denayang golang-golang tu bekonya. Ni faham tu ya? Pernah dengar tu? Itulah nikmat sesungguhnya. Kalau tu bermasalah, kacau tu. Maka orang masuk angin, kita di kampung dulu masuk angin, apa yang dibuat bu? Ambil bawang, buat sekalian, pusing. Apa hubungannya angin yang masuk pusing di situ? Itulah nikmat sesungguhnya. Masuk angin di urut orang juga masuk perut dan kalau bermasalah perut ibu, sumber segala penyakit. Sumber segala penyakit berasal dari perut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pusat. Mana yang ghairil maghdubi? Itulah empedu. Yang dimurkahi. Jadi makan-makan lah empedu tu lah. Kowi kon yang ya. Betul tak bu? Dia berdekatan dengan pusat, berdekatan dengan jantung. Empedu, betul bu? Apa warnanya bu? Sama dengan urat lidah? Ya. Sama. Karena itu titik terdalam, maka orang yang keracunan tubuhnya biru. Karena masuk seluruh merayap racun ya. Alaihim, hati kura. Di mana letak hati kura? Di bawah jantung. Kalau bahasa di Bangkinang dah memanggil namanya. Dek kuro. Hati kura. Memang ada. Memang Apa maksudnya sekitar malaria? Malaria menggigit. Hati kura. Walad dalin, barulah hati. Amin, jantung. Amin. Dikabulkan atau tidak, ada di amin. Kalau dikabulkan, selesai dia. Tidak dikabulkan, maka jantung itu sangat menentu. Jantung itu ada talinya. Itu yang di awal tadi. Mana talinya tadi bu? Ha, mim, ha. Tali mim, ha ke mim, ada tali? Ha, mim, da. Tali tarju tadi ya. Sampai Al-Fatihah. Berarti kalau begitu makanya ada di level hakikat ini. Ini adalah Al-Fatihah. Batang tubuhku adalah Al-Fatihah. Maka disebut kemarin pucuk alif rahasia Muhammad. Itu dia sebelum setelah ini kan itu nanti. Iya, salah.
Kaji dua situ. Jadi tubuh kita ini Al-Quran lah ya. Ustaz. Iyo, ya. Quran tubuh kita nih. Makanya kadang duduk di level ini, Ridwan ingat dulu bunda, apa yang terjadi waktu di pondok itu? Jadi salah seorang guru, dia kitab banyak bu, kitab Arab itu tulisannya bahasa Al-Quran, betul? Dan dalam kitab-kitab itu ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran, ada. Kitab-kitab hadis itu juga ada ayat Al-Quran, ada. Lalu dia tidur di atas kitab-kitab yang banyak itu. Tidur di atas kitab yang banyak. Guru yang tidak sampai di level ini marah. Kenapa tidur di atas Al-Quran itu banyak tuh? Kenapa kau tidur? Kan Al-Quran berlapis-lapis katanya. Ini Al-Quran, taruh lagi Al-Quran di atas, berlapis-lapis. Di atas sekali Al-Quran hakikatnya aslinya. Ada level ini. Ibu kemarin kan pernah ke rumah kan? Pernah. Kan ruang pustaka itu kan di bawah? Oh, enggak masuk ke dalam Kami ya? di luar aja, Ustaz. Di luar aja, Di ya. ruang tamu aja. Pustaka itu kan di bawah, bunda. Di atas pustaka itu tempat sholat. Sehingga di tengah rumah kan dinaikkan. Jadi sholat di atas, Al-Quran di bawah semuanya. Kitab-kitab itu. Boleh, Ustaz. Itulah yang disebut Al-Quran berlapis-lapis. Berarti yang asli itu kita ini Al-Qurannya. Iya. Jadi berdosa ke Al-Quran itu berlapis-lapis. Ini Al-Quran 1, Al-Quran kedua. Ya. Ada berlapis-lapis? Benar. Al-Quran lafzi. Ini ada Al-Quran hakikat yang aslinya. Berdosa? Enggak. Di level ini enggak ada dosa. Tapi di level syariat udah satu. Dia enggak tahu dia Al-Quran itu. Tapi kalau kita sampai pemahaman, apa arti pemahaman? Aman. Tapi kalau tidak, dia tidak tahu. Jauh panggang dari api. Tidak paham yang dirasa, tidak mengerti yang dirasa, tidak paham pula yang dilihat. Tentu banyak fitnah. Habis itu. Lanjut. Ustaz. Kalau lanjut, masuk kita ke Ucup Alif Rahasia Muhammad lagi. Tak dengar, tak nampak orang dah. Tapi dengar satu. Masuk ke Pucuk Alif. Pucuk Alif itu adalah rahasia Muhammad. Ini tambah ke dalam nampaknya ni. Enggak, membayangkan. Banyak Al-Fatihah. Mana yang disebut Pucuk Alif Rahasia Muhammad? Tadi udah mempatri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan udah tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tunggu. Rabbil alamin. Apa lagi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Apa lagi? Yang kedua apa? Apa ini lagi? Kiawidin. Tangan? Iya, kena wudu. Kedua tangan Ar-Rahim. Itu Rahim. Ar-Rahim. Jadi kalau lah sampai itu, kira-kira bisa kita bayang kira-kira bu lengkapnya. Tapi jangan perlu nak ibu di depan ramai. Kecil kawan. Teng. Meninggal Bukan lah tenggen weh bukan saja ngaji. Lah tenggen lagi kiko kok kan. Kan itu tadi apa nih? Ihdinas siratal. Kan ada tuh. Jangan gini deh. Ini cukup dalam pemahamannya atau disebut dalam kajian ma'rifatnya. Sehingga kita nyaman, tidak sempat lari kemana-mana saat sholat.
Kalau tidak kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat durian ya Allah. Babaun lo. Lo makan durian. Bang saat kau buka lo durian lo. Dulu. Kemana-mana. Tapi kalau masuk di sini, tidak ingat dulu. Itu yang asik. Bahasa Arab namanya husuk. Jangan meni bugar-gerak aja lah ya. Lanjut. Pucuk Ali itu adalah rahasia Muhammad. Itu ada dia buat bunda. Kan ada itu dua-dua bu. 1, 2, 3, 4, 5. Kok pas 5 ada buatnya ya? 5 baris. Sebelah kanan ada 5. Sebelah kiri ada 5. Berarti jadi 20. Betul bu? Kok 20? Kenapa harus 20? Nanti di sebelahnya ada lagi sifat 20. Betul? Di sebelahnya lagi. Nah 20 berarti di tengah-tengah ada 1. Apa yang dimaksud dengan pucuk alif rahasia Muhammad? Kita mulai masuk ke dalam. Yang pertama sekali, ia akan mempengaruhi fisik, mempengaruhi aktivitas. Itu adalah mata. Maka mata itu yang paling menentukan, itu disebut alam lahud. Mana alam lahud? Orangan mata. Orang-orang mata. Orangan mata. Orang mata. Berarti orangan mata itu yang memantulkan, yang mampu menangkap, yang mampu merekam. Berarti yang kecil itu, yang hitam. Makanya coba tengok mata kita, Mas. Tengok mata kawan. Yang nampak bayangan kita di dalam tu yang mata yang besar tu atau yang hitam kecil? Yang hitam kecil. Nampak kita di sana? Kalau Bunda Indra tengok, nampak Bunda Indra dalam? Atau kita nampak dalam? Itulah yang disebut nur ala nur. Pandangan ini yang menzahirkan ke sini. Cahaya di atas cahaya. Kalau pandangan tidak di level cahaya, di level ainun saja, maka orang bisa buta. Orang bisa salah jalan. Apa maksudnya? Maka banyak hari ini kita tengok, dia tidak masuk di pandangan cahaya ini, hanya masuk di pandangan zahir, maka bisa yang salah jadi benar. Rumah dia salah pula, betul? Salah. Dia bertetangga. Bisa ke rumah tetangga naik. Tidak pulang ke rumah. Telepon dari istri, di mana? Nah, 2 malam di luar kota. Itu nama. Berarti pandangannya udah tidak masuk pandangan cahaya. Hanya pandangan zahir. Ayah itu ya, tidak bisa menentukan. Kalau ditanya berapa 5 tambah 5? Kalau pandangan zahir bisa 5 tambah 5 10. Betul bu? Sampai ke dalam. Tapi kalau pandangan batin pasti 5 tambah 5 10. Tapi kalau pandangan zahir berapa 5 tambah 5? Berapa senang hati? Berapa 5 tambah 5? Karyawan 5. Apa 5? Berapa upahnya?
kan 500 kali 500. 15 juta kan. Jadi berbeda pandangan. Jadi lahut itu adalah orang itu disebut alam lahut. Lalu mana alam jabarut? Alam jabarut itu adalah mata yang merah. Berarti di luar itu lagi. Di luar. Berarti yang hitam kecil keluar sedikit. Itu merah tuh. Coba nanti kalau ibu mau tengok betul. Jadi kita mandang di HP, lalu di screenshot. Di screenshot, lalu di zoom. Nampak merah? Merah dia, lingkaran setelah yang hitam itu. Dan ada kadang yang betul-betul nampak pengaruh merahnya. Itu merahnya. Itu alam jabarut. Lalu alam malakut. Lahut, jabarut, malakut. Mana yang alam malakut? Di luar yang garis merah. Berarti yang kuning. Yang di luar itu. Luar lagi sedikit, ada kuning. Lalu mana yang alam nasut? Mata yang putih. Berarti yang putih yang nampak. Mana lebih besar yang nasut dengan yang malakut? Pernah kita tengok bercermin? Coba tengok. Mana yang lebih besar terlihat malakut dengan nasut atau lahut dengan jabarut? Tapi yang sangat menentukan adalah lahut dan jabarut. Mata hitam merah. Iya. Lahut itu sangat menentukan. Maka ditengok pertama tuh matanya bu, matanya, mata. Bagus betul. Baru di luar itu yang lain-lain, ya, itu lain. Lahut, jabarut, malakut, nasut. Aras, otak. Di otaknya ada otak limbik. Ini otak limbik. Ini otak kecil, otak belakang ya. Jadi kena otak limbik. Kenapa limbik? Karena dia kalau yang pernah kita siap melahirkan, ibu kalau kita anak baru lahir sanen, yang mengazankan siapa? Atunya atau ayahnya? Ayahnya. Saat kita mengazankan anak baru lahir 2 jam itu, setelah bersih oleh medis atau oleh bidan, coba pegang kepala. Kepala itu trek. Dia ada kayak petak-petak, kayak es kristal itu dimasukkan dalam plastik. Lalu kita pegang, bergerak-gerak. Seperti itu kita pegang. Karena itu lama mengazankan dan ikomatkan bayi. 12 tahun kerjanya lahir. Itu kalau ayahnya kadang ada pula ayah yang tidak siap. Ustaz dalam azan. Kita itu pegang kepalanya. Ya, dia kepala. Itu kata begini kan kita rasa-rasa mau apa ada bolong dia. Karena tipis nih kulitnya. Tipis kali. Menjelang dia menyatu. Maka kalau keras dia lahir, itu tidak bisa lahir. Payah. Jadi lunak tuh dia bisa keluar. Begitu di luar masuk angin. Makanya kalau dapat kita saat hamil biarlah janinnya 4 kilo itulah maksimal atau 3,2 kilo 3,5 ini buat 5 kilo dimakan semuanya akhirnya begitu lahir susah habis baterainya lupa bawa karena tadi ya. Itu aras, otak. Kursi, dahi. Mana dahi? Dahi di atas ya. Kursi di atas. Luh mahfuz itu adalah lidah.
Kenapa lidah disebut lauh mahfuz? Kebayang kira-kira Bunda? Kan lidah itu yang menzahirkan dan anak lidah yang berkalam. Yang menzahirkan kata itu lidah. Kalau lidah tidak ada, itu tidak bisa. Makanya orang yang pendek lidah itu tidak bersuara dan tidak bisa bertutur. Dan yang berkata-kata itu adalah anak lidah. Maka anak lidah itu adalah namanya kalam. Anak lidah, anak apa yang kira-kira Bu? Coba ibu lihat. Pernah tidak ibu waktu kecil-kecil pakai apa? Serunaida batang padi. Ya. Ada serunaida batang padi? Nah, ya. Apa yang membuatkan dia bersuara, berbunyi? Itu ada anak lidahnya. Anak lidahnya? Jangan dibuka. Itu dia. Kalau tidak ada anak lidah, tidak mau. Bulatnya tuh tidak mau bunyi. Itu dia tak. Atau dibolongkan dia tidak mau dia. Turun naik dia kan. Jadi anak lidah itu yang mengatur kalam. Itu yang kalam. Yang menzahirkan lafaznya adalah lidah. Itulah lauh mahfuz. Maka lidah itu tidak boleh di luar. Dia di lauh mahfuz. Kalau lidah terjulur, coba gimana caranya bicara? Lidah di luar. Gimana kamu lidah di luar? Maka lauh mahfuz itu tempat yang sulit dijangkau. Kita gigit lidah aja payah kita mah. Ya, lauh mahfuz. Tiang aras, leher. Ka'batullah, hidung. Kenapa Ka'batullah itu hidung? Karena dia yang menentukan wangi dan tidak wangi. Makanya di level syariat, apa bukti engkau sampai ke rumah Allah, sampai ke Mekah, cium Ka'batullah itu. Betul? Iya. Hajar Aswad. Karena ini adalah besi berani dan besi dia lengket. Jadi Ka'batullah baru diakui hidung ni kalau dia mampu mencium rumah Allah. Lalu apa lagi? Tarju. Masuk tarju tadi Bu? Jantung. Jantung. Bukan talinya. Jantung. Nah, tarjunya ya. Baitul Haram. Mata. Mata. Ini yang dari kemarin ya, mata hagi. Mata hagi. Apa mata hagi itu? Mata hagi. Apakah disamakan mata hagi itu dengan mata? Mata hati. Beda. Di hati beda lagi nanti. Hati. Hati Makkah. Ini hagi bukan? Hagi. Apa hagi itu bahasa Melayu? Lalu baru Mekah. Mekah itu adalah hati yang disebut haramain. Kemarin di dalam hadis man nazara, kan itu dia haramain, lembaga Adam, istananya. Itulah hati yang disebut Mekah. Maka Mekah itu sampai hari ini karena di istana tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak sampai di istana. Maka karena istana dia ramai terus. Ramadan atau tidak, ada berkunjung? Kunjung tu istana. Itu syariatnya ya. Maka di atasnya adalah Baitul Ma'mur itu. Setentang dengan Ka'bah itu Baitul Ma'mur di atas. Lalu Madinah, dada. Ya. Lalu Baitul Ma'mur, nyawa. Nyawa. Apa nyawa itu kemarin dah? Oi Bunda. Nyawa itu apa? Nafas apa? Apa tuh? Hah? Rasa. Oh iya, nyawa rasa. Yang merasai. Iya, iya. Ya. Kalau ada
nyawa, tidak ada rasa. Nah, makam Rasul itulah antara dua susu. Ini dia makam Rasul. Kenapa disebut makam Rasul? Karena itu makam Rasul. Maka Nabi Muhammad karena dia model sebelum Mi'raj itu Dibersihkan nanti. dioperasi dulu. Beda. Karena itu makamnya. Ya. Lalu air Zam-Zam. Air Zam-Zam sampai hari ini Bu kering? Tidak. Mana air Zam-Zam pada tubuh manusia? Itulah air walaupun puasa seharian tidak kering. Beda dengan Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu adalah mata. Makanya karena telaga Al-Kausar tidak semua orang bisa mengeluarkan air mata. Satu karena bahagia, dua karena haru. Kenapa bahagia? Haru namanya, betul Bu? Kedua sedih. Karena itu adalah Al-Kausar letaknya di mata. Tapi kalau air Zam-Zam letaknya di mulut. Baitullah itulah kiblat pada kita, Baitul Ma'mur kiblat pada hati, Aras kiblat pada ruh. Itulah disebut pucuk alif rahasia Muhammad. Pohon aras adalah kiblat hati. Pohon aras adalah kiblat hati. Maka hendaklah diketahui apa yang tersebut di atas itu supaya kita jangan salah paham dalam ilmu rahasia. Ya, ilmu rahasia dirinya yang bernama Zatul Haq yang tiada ya, dirusak, tiada lagi akan pernah binasa, ya, tiada lagi diumpamakan dengan sesuatu apapun juga, melainkan dengan rahasianya juga adanya. Wassalamu wallahu a'lam. Jadi Bu, kalau duduk kita di level itu, itulah yang tidak akan pernah bisa diganggu, tidak akan pernah dirusak oleh apapun yang ada di alam ini. Kenapa? Karena kita duduk di level Zatul Haq. Ibu, tadi kan orang-orang mata sampai ke Lahut, terus Jabarut, Malakut, Nasut. Itu duduk kita situ. Bukankah dibilang Rasulullah takutilah penyakit ain? Dari mana penyakit ain? Lewat mata. Kita menguasai mata, tidak bisa dimasuki. Kalau mata dikuasai, maka yang lain ikut terpelihara. Aras, dahi, lidah, leher, hidung, jantung, mata kaki, dada, nyawa, antara dua terpelihara semuanya. Maka Nabi hebat Nabi ini Bu ya. Takuti penyakit mah. Bisa dari penyakit itu santet, bisa dari penyakit itu pelet, bisa dari penyakit itu hipnotis, betul? Maka dikuasai di sini mana yang ain itu? Lahut, Jabarut, Malakut, Nusut. Kuasai. Makanya malu halus pun tidak mampu menatap. Dia sekilas saja, sekilas. Maksud menguasai itu apa? Paham kita bahwa itu kita. Alam lahut itu, tidak ada yang lain lagi. Itu menguasai. Itu disebut mengerti setiap yang dirasa. Paham setiap yang dilihat. Jadi kalau tidak paham, mengerti, itu tidak ada dapat. Jadi cari yang kemana-mana lagi. Mana alam melakut tu? Alam melakut tu setelah langit ke umpik itu je. Iya. Kalau alam nasut, oh itu di bawah Sidratul Muntaha itu. Ke mana-mana begini. Rupanya dia sama Allah. Itu dia.
Apa yang tidak ada sama manusia? Apa yang tidak ada? Air, api, angin, tanah, betul Bu? Udah semua. Iya. Enggak lengkap lah belajar marifat nih Ustaz ya. Makanya kalau orang lah sampai di level pol gitu, makanya dagingnya Ridho menyaksikan Bunda. Di depan rumah itu kan orang yang suka memelihara anak-anak tari. Jadi anak gadis itu dia kelas 3 SMP, kelas 4, 6, ada kelas 7, kelas 8. SMP rata-rata Bu. Tumitnya kan bersih tuh anak-anak tuh. Lembut tumit anak tuh Bu. Ya. Tapi diajarkan pemahaman. Begitu dia naik, tari anak mudo itu serpihan piring itu tajam itu. Dan piring itu tidak diasah. Artinya kan pecah, itu yang tajam diasah. Enggak, pecah langsung. Langsung kadang yang utuh itu pecah kena. Diinjak tuh. Tak tergores telapak kaki. Betul tidak? Kalau begitu apa yang kuat? Apa yang tajam? Itu dia. Bukankah itu yang disebut mengerti setiap yang dirasa? Kau tengok Zahir, pas robek-robek tapak kaki anak. Digi sapunya lagi Bu. Digi kunya tapak kaki itu. Tak tergores. Artinya mandang tuh biasa-biasa aja ya. Baik anak-anak. Nah, berarti dia punya pemahaman. Jadi kalau lah sampai di level itu, kan kita tidak terpengaruh. Yang tua belum tentu, yang tua nengok, yang tua yang takut. Ih katanya. Padahal berarti dia berumur belum sampai. Nah, rugi kan? Terasa ruginya, betul enggak? Kok anak-anak ya Allah bisa. Mau kadang-kadang hari ini anak-anak ini cerdas-cerdas. Karena dia banyak dapat informasi, banyak luar biasa dapat. Terasa rugi awak deh. Kan anak coba, anak kadang TK bisa hafal Al-Quran 30 juz Bu ya? Ada. Awaknya surat sejadah aja dapat awal hilang pangkal. Lah banyak virus masuk. Lah banyak debu dan jadi dicat tak lengket cat lagi ya. Lah banyak debunya. Kini dalam rangka dikuas-kuas lah debu tu ya. Buat cat baru mudah-mudahan lengket ya. Ambil jatuh dah lama lengket ni. Ibarat ya. Cukup mungkin sampai situ dulu Bunda? Cukup ya? Itu sebenarnya dah bagus sikit. Habis pula baterai ya. Tak ingat lagi dah. Sebab siap wirid tu langsung apa tu tadi kegiatan. Lama pula sampai wirid. Enak pula cerita siap wirid orang tu kan sambil makan. Ustaz, Ya. tanya Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz kalau kita meninggal besok tu jasad kita ni tidak membusuk Ustaz? Kalau ingin menanam durian, ya, kalau di Kampar kita pangku tanah tu dari kini, supaya suburnya, supaya buahnya banyak. Tapi kalau kita ingin nanam durian, tanah ada di pangku-pangku, nak lo dicucuk ke dalam, berlempah itu, takut itu. Jadi artinya kalau ingin di situ ya kita kembalikanlah yang dari tanah ke tanahnya, yang dari Allah